Bahasan yang ketiga tentang masalah duha dalam buku kita ini adalah waktu sholat duha. Waktu sholat duha adalah sejak terbit matahari sekitar 1 tombak hingga matahari berada di tengah langit sebelum tergelincir dalam kurung hingga sesaat menjelang masuk waktu duhur. Yang paling utama adalah sholat duha setelah panas menyengat. Ini berdasarkan hadis Zaid bin Arqam dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Sholatul awwabina hina tarmadul fisal." Sholat al-awwabin atau duha adalah ketika anak unta telah merasa kepanasan. Ada penjelasan di sini dikatakan lafaz tarmadul fisal, ya, artinya kerikil dan pasir telah panas oleh sengatan matahari sehingga telapak-telapak kaki anak unta merasa kepanasan. Sebagaimana diambil dari kitab Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim jilid 4 halaman 276. Ya. Dalam lafaz yang lain, sholatul awwabina idza ramadatil fisal. Sholat al-awwabin atau sholat duha itu adalah dikerjakan apabila anak unta telah merasa kepanasan. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Sholatul Musafirin di nomor 748. Kata beliau, tidak mengapa mengerjakannya setelah matahari sepenggalahan naik. Dan yang paling utama adalah mengerjakan setelah hari sangat panas sebelum waktu yang dilarang. Ya, sebagaimana diambil dari Majmu' Fatawa Ibnu Bibas di jilid 11 halaman 395. Itu tentang waktunya ya. Jadi jangan sampai belum terang langit Anda sudah sholat duha. Ya. Yang keempat, jumlah rakaat sholat duha tidak memiliki batas tertentu. Hal ini karena Rasulullah SAW berwasiat untuk melaksanakan 2 rakaat duha dan menjelaskan keutamaannya. Sebagaimana hadis Bukhari 1981, Muslim 720 dan 721. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW sholat duha 4 rakaat dan menambahkan sebagaimana yang dikehendaki Allah Ta'ala. Maksudnya sebagaimana yang Allah izinkan buat dia. Hadis riwayat Muslim nomor 719. Diriwayatkan juga dari Anas dan Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW sholat duha 6 rakaat. Hadis Jabir diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat nomor 1066 dan 1067. Ya. Juga Tabarani mengeluarkan hadis Anas dalam al-Awsat nomor 1065. Dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il. Ini diambil dari Al-Mukhtasar karya Albani nomor 245. Dan disahihkan oleh Albani dalam Mukhtasar di halaman 156. Juga dalam kitab Irwaul Ghalil di nomor 465. Ya. Jadi ini semua menunjukkan tentang adanya 6 rakaat riwayat ya. Dan ditegaskan juga dari riwayat lain dari Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW sholat di rumahnya pada hari pembebasan kota Mekah sebanyak 8 rakaat setelah siang naik. Ia berkata, aku tidak melihat sholat beliau yang seringan ini, akan tetapi beliau tetap menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari sebutkan nomor 1103, sementara disebutkan oleh Muslim di nomor 336. Jadi ini ada bertambah ya, sudah ada hadis tentang 2 rakaat, ada yang mengatakan 4 rakaat, ada juga yang menyebutkan 6 rakaat, dan ada juga yang menyebutkan 8 rakaat. Dan juga ada hadis Amr Ibn Abbas radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa sholat duha tidak memiliki batas maksimal yang tertentu. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, "Sholli salat as-subhi, thumma aqsir anis salati hatta tatlu asy-syamsu hatta tartafi'a, fa inna tatlu baina qarnay syaitan, wa hina idzin yasjudu laha al-kuffaru, thumma salli fa inna as-salata mashhudatun mahduratun hatta yastaqilla adh-dhillu bir-ramhi atau bir-rumhi, thumma aqsir anis salati fa inna hina idzin tusjaru jahannam." Jadi titik. Ya, ini hadisnya panjang tapi diambil adalah saksi bahasan kita. Kerjakanlah sholat subuh, kemudian hentikanlah mengerjakan sholat hingga terbit matahari dan matahari mulai naik. Karena matahari itu terbit di antara 2 tanduk syaitan. Dan ketika terbit itulah orang-orang kafir sujud kepadanya. Kemudian sholatlah, karena sholat saat itu disaksikan dan dihadiri. Ya. Maksudnya oleh para malaikat sampai
bayangan tombak memendek ketika hendak, kemudian berhentikanlah sholat karena pada saat itu jahanam dinyalakan, maksudnya di waktu menjelang sebelum duhur ya sedikit. Itu adalah larangan untuk sholat. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shalatul Musafirin nomor 832. Juga dalam Sunan Abi Daud disebutkan, "Tsumma aqsir hatta tatlu asy-syamsu fatartafi'a kaida rumhin aw rumhain." Kemudian hentikanlah salat maksudnya habis subuh hingga matahari terbit, lalu naik seukuran tombak atau 2 tombak. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Tatawwu nomor 1277. Dalam riwayat Ahmad juga disebutkan, "Fa idza irtafa'at kaida rumhin aw rumhaini fashalli." Apabila matahari naik setinggi tombak atau 2 tombak, maka solatlah. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnadnya jilid 4 halaman 111. Jadi maksudnya di sini tidak ada batasan jumlah rakaat, ya. Dan ini yang dipilih oleh beliau, begitu juga dengan gurunya Syekh bin Baz rahimahumullah semuanya. Karena beliau belajar langsung dari Syekh bin Baz, bahwasanya tidak ada jumlah rakaat, tapi minimalnya adalah 2 rakaat. Minimalnya 2 rakaat. Jadi ini kurang lebih berhubungan dengan masalah bahasan duha ya. Ada sedikit beberapa pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz di pertengahan buku ini sampai akhir. Beliau mengangkat tanya jawab tentang duha ya. Tapi ada yang ditambahkan, misalnya kapan waktu dimulai sholat duha dan kapan berakhirnya berdasarkan hitungan menit. Maka Ibnu Utsaimin rahimahullah menjawab, sejak matahari meninggi seukuran 1 tombak, yakni sekitar 1/4 atau 1/3 jam sesudah terbitnya. Jadi kalau ukuran lebih setelah terbit, kalau 1/3 jam kan berarti sekitar 20 menit ya. Karena 1 jam kan 60 menit ya. Setelah terbit matahari. Hingga sebelum matahari tergelincir antara 10 hingga 5 menit saja. Jadi kalau kita mau sholat duha, mau sholat duhur itu kan, jadi 10 menit sebelum sholat, kata beliau 10 atau 5 menit sebelum sholat duhur udah nggak boleh lagi sholat duha. Sebelumnya dibolehkan. Jadi ini yang disebutkan tentang salah satu pertanyaan tambahan lah ya, salah satu pertanyaan tambahan. Kalau masalah apakah sholat duha dianjurkan tiap hari, pernah juga ada yang bertanya kepada Syekh bin Baz, beliau menjawab sholat duha adalah sunnah setiap hari. Diambil dari Majmu' Fatawa di halaman 30, ya. Juga disebutkan di halaman 59. Ibnu Utsaimin rahimahullah juga ditanya secara zahir bahwa sholat duha adalah sunnah mutlak selamanya. Diambil dari Asy-Syarhul Mumti' jilid 4 atau di halaman 4 dan halaman 83. Ada juga pertanyaan, mungkin ini tambahan informasi, apa perbedaan antara sholat isyraq dan sholat duha? Sholat sunnah isyraq adalah sholat duha, tapi engkau menunaikannya dengan segera sejak matahari terbit dan naik seukuran 1 tombak. Jika itu dilakukan di akhir waktu atau di tengah waktu, maka itu adalah sholat duha. Jadi sebenarnya sholat duha juga, cuman kan keutamaannya adalah dia orang itu mengikat diri, dia sholat subuh di masjid berjamaah, dia duduk berzikir sampai awal waktu duha, lalu dia sholat 2 rakaat. Nah, tetap dapat keutamaan sholat duha yang menyelamatkan 360 sendi, ya sunnah Nabi SAW. Tapi dia punya keutamaan sendiri karena dia terikat dengan subuh berjamaah di masjid. Maka itu keutamaan yang mendapatkan pahala haji dan umrah. Jadi sebenarnya disilakan isyraq itu karena awal kelihatan matahari itu ya. Nah, tetap dia dihitung sholat duha. Ini termasuk tambahan informasi ya. Kemudian kapan waktu paling utama untuk sholat duha? Waktu utama sholat duha ialah ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Yakni ketika waktu duha ketika waktu duha atau terik matahari sedang menyengat sebelum matahari tegak di tengah-tengah. Diambil dari buku atau Fatwa Lajnah Daimah jilid 6 halaman 148. Kemudian ada pertanyaan juga, apa hukum sholat sunnah secara berjamaah seperti sholat duha? Apakah boleh? Dijawab oleh Syekh bin Baz, tidak apa-apa, tidak mengapa mengerjakan sebagian sholat sunnah secara berjamaah, tapi ini tidak boleh dijadikan sebagai sunnah yang rutin. Setiap kali mereka mengerjakan sholat sunnah, mereka melakukannya secara berjamaah. Maksudnya tidak boleh setiap hari, tapi sesekali dibolehkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin ditambahan informasi. Ini semua pertanyaan jawab saja ya. Tambahan informasi buat kita. Apakah sholat idain atau 2 sholat hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri, atau istisqa, minta turun hujan, bisa menggantikan sholat duha atau tidak? Maka jawabannya adalah dari Lajnah Daimah ya.
gabungan para ulama di Saudi, jilid 7 dari buku fatwa-fatwa mereka, jilid 7 halaman 256. Sholat idain 2 atau 2 hari raya atau istisqa tidak bisa menggantikan sholat duha. Artinya masing-masing tetap dikerjakan. Kemudian juga pertanyaan, apakah orang bepergian, musafir, disyariatkan juga untuk melakukan sholat duha? Dalam fatwa Lajnah Daimah, jilid 6 halaman 151, dianjurkan melakukan sholat duha bagi musafir dan selainnya. Jadi tetap jangan ditinggalkan gitu kan. Kemudian ada juga pertanyaan, apakah ada sholat yang disebut dengan sholat awwabin? Jawaban dari Lajnah Daimah di jilid 6 halaman 154, sholat awwabin adalah sholat duha ketika panas matahari telah menyengat. Artinya ada nama itu, tapi itu adalah sholat duha. Ada juga pertanyaan dikatakan, apakah puasa ayyamul bid 3 hari setiap bulannya itu gugur pada saat melakukan bepergian atau harus menggantikannya pada hari-hari yang lain dari bulan itu? Demikian pula dengan sholat duha. Maka jawaban dari Lajnah Ad-Daimah, atau seperti kalau kita Indonesia MUI ya, itu jilid 6 halaman 456, sholat duha dan puasa ayyamul bid adalah kesunahan yang tidak diwajibkan baik pada saat bermukim maupun pada saat bepergian. Bahkan siapa yang melakukannya maka ia mendapatkan pahala, dan siapa yang meninggalkannya maka ia tidak berdosa, baik pada saat bermukim maupun bepergian. Artinya dia bebas, boleh, tidak perlu dia gantikan di waktu lain kalau ditinggalkan, karena itu sunnah. Kemudian 2 pertanyaan terakhir ya, apakah menjaharkan bacaan sholat duha atau melembutkan bacaannya? Kalau orang sholat duha seperti sholat subuh kan ngerasin suara, atau seperti sholat duhur dan asar mengecilin suara? Ibnu Baz rahimahullah menjawab, sholat siang hari seperti sholat duha sunnahnya adalah dilembutkan bacaannya atau disirkan. Jadi seperti sholat duhur dan asar ya. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, apakah sholat duha bisa diqadha jika waktunya sudah lewat? Misal orang terbiasa melakukannya, rutin. Sekarang dia lupa, tiba-tiba sudah masuk duhur gitu. Jawabannya dari Majmu' Al-Fatawa, maksudnya fatwanya Syekh bin Baz di jilid 11 halaman 127, sholat duha jika telah habis waktunya maka sudah lewat, karena sunnah duha terikat dengan waktu tersebut. Artinya tidak bisa lagi dikerjakan ya kalau sudah lewat. Allahu a'lam. Ini teman-teman sekalian bahasan tentang sholat duha. Semoga saja walaupun bahasannya ringan ya, bisa memberikan informasi lengkap, karena yang penting adalah bagaimana sampai kepada kita informasi lengkap tentang sebuah ibadah. Jadi insya Allah kita juga leluasa untuk mengerjakan dengan benar.